mungkin kami melaporkan di sini Pak Lurah sudah memberikan bahan kami melaporkan kemarin musrenbang 2022 yang terkasih di 2023 itu menjalan drainase jalan kampus lokasi RT 5 RW 7 dan jalan Teguh Slamet RW 6 dan RW 5 itu ada perbaikan drainase karena 2023 tidak banyak. Sedangkan untuk Musrenbang 23 pelaksanaan 24 itu adalah lanjutan ke PDU. Kalau PDU atau kami bahasanya kami dengan Pak Hano RT 1 ya Pak, RT 8 itu sebetulnya jalan usaha tadi. Sorry Pak, RT 2 RT 8 itu RT 3 RT 8 itu jalan usaha tadi. Tapi sebetulnya itu memang kami bercerita dulu Pak Hano kita berusaha untuk ada akses untuk arah ke sana dan kebetulan ada PDU di sana yang dikelola oleh KSM. Kita ada KSM ketuanya Pak Tarto, ada KSM dan tahun ini diselesaikan. Kemarin sudah komitmen dengan DLH, tahun ini kita selesaikan karena dari DAU-nya kita dapat bantuan dari pemerintah pusat kemarin untuk ini saya sebagai ketua RT 6 termasuk kelurahan ini wilayah saya. Aku orang ngomong ini RT-nya yang selalu nekor. Tapi pada baik kelurahan nggak melayu dia. Karena apa? Mungkin dari pihak kelurahan sudah tahu kejadian-kejadian yang sering terjadi kalau hujan. Ini banjir mampet yang ngarep kelurahan. Dari pengurus kelurahan sudah tahu semuanya ini. Diesel nih kalau sih nggak ada jadi. Ditanyakan oleh warga, Pak, katanya jadi prioritas kok sampai sekarang. Nah, ini pada kesempatan ini saya mengulang untuk yang kedua dan sekaligus juga tolong Pak kami dibantu jawaban apabila sudah ada dalam skala prioritas dari sini, pastinya akan kami hadapi adalah pertanyaan dari masyarakat. Kira-kira ada jawaban diterima atau ditolaknya itu tolong kami diinformasikan Pak agar bisa menyampaikan dengan baik Pak. Karena itu masuk, saya ingat Pak, waktu itu masuk skala prioritas kok sampai sekarang masih belum ada realisasi. Begitu Pak, mohon untuk yang kali ini bisa diprioritaskan ulang karena itu dulu masuk kategori ke jelas lokusnya, jelas manfaatnya dan urgensinya. Karena ini sangat berbahaya Pak. Anak kecil lupa nggak belok kiri aja langsung belum masuk kali. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ukurannya waktu itu sudah saya masukkan lengkap semua Pak. Saya juga ingat itu 2025-26 misalnya insya Allah sih bisa normal lagi struktur keuangannya karena kita dapat opsi dulu dari pajak kendaraan motor, opsi itu bagi hasil yang dari provinsi lumayan, cuman besok Pak, bukan sekarang. Makanya dalam setiap musikal selalu kami sampaikan dimasukkan. Saluran bukan hanya dari dana kelurahan, tapi bisa dari OPD atau mungkin dari aspirasi. Di sini banyak sekali yang bisa mengusahakan aspirasi itu. Nah, terkait dengan untuk pengajuan 3 prioritas kita ke kecamatan, 3 kegiatan, tapi tidak elok manakala sebenarnya kami sudah punya bayangan, tapi di sini kami akan tergolong dulu. Kira-kira mana yang urgent? Kira-kira ada sesuatu kah di dunia yang kami tidak tahu? Ternyata misalkan dari itu banjir, dari itu longsor dan sebagainya. Itu kan bisa untuk prioritas. Monggo Bapak Ibu ada yang punya usulan, misalkan jalan atau jenazah atau nopo, mau kami waktu kami diserahkan kepada. Jadi pertama untuk pola pikir awal, realita dari yang ingin dicapai dari Kabupaten Banyumas itu seperti apa, adil makmurnya seperti apa, kemandiriannya seperti apa gitu. Kemudian ini antara sumber SDM dengan SDA, budaya alam itu juga harus match. Sumber daya alam yang menunjang, sumber daya manusia yang menunjang, kemudian sumber daya alam. Kembali ke potensi sumber daya alam yang bisa diberi apa?
misalnya banyak sungai bisa digarap. Saya di RT 2 RW 4 itu terutama drainase mas, yang kayaknya loh ya, itu cuma RT 2 RW 4 yang belum ada drainasenya. Karena terus terang aja di RT 2 RW 4 itu sangat membutuhkan drainase. Sebenarnya drainase itu udah diusulkan kalau nggak salah lebih dari 2 kali periode KRT-an, dari zamannya almarhum Pak Kantong, Warso, dan sampai sekarang belum terlaksana. Maka dari itu kami warga RT 2 RW 4 itu sangat benar-benar membutuhkan drainase tersebut. Dan yang kedua, saya sempat diskusi dengan para ketua RT terkait perumahan yang baru itu. Kalau nggak salah biasanya ada perumahan itu dalam proses perizinan harus menyiapkan makam. Nah itu untuk perumahan Cendana itu seperti apa dan bagaimana, sudah sampai mana prosesnya itu, karena kami sendiri belum mengetahui informasi terakhir terkait proses pembangunan perumahan Cendana yang ada di wilayah RW 2. Mungkin 2 saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, nanti ada lagi tambahan bisa diusulkan. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motor masih Pak. Motor masih Pak. Pertama. Ya, saya perhatikan dari awal tadi sampai akhir kok drainase, sambung menyambung menjadi satu akhirnya kan kayak gitu lah. Itu yang maksudnya, yang kami maksud seperti itu Pak. Nah itu bisa diangkat di skala prioritas, artinya menyelesaikan tidak hanya parsial saja di daerah ini, tapi menyambung misalnya. Nah ini monggo nanti pas musyawarah kecamatan kita hadirkan PU, kita hadirkan Perkim, kemudian Dinkes dan lain sebagainya. Artinya kami bisa mempelajari dulu masukannya itu apa. Nah nanti kan di situ Perkim bisa menyampaikan dia punya program apa di 2005, dan kebetulan Panjenengan punya aset yang sangat luar biasa. Pak Gunawan itu tim TPAD Pak, kayak gitu ya, bisa nginceng kayak gitu. Mau sombong wilayah dewe kan, ya, saya juga merasa terbantu sebetulnya. Nah, sebelum menonton lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Camat Purwokerto Utara, Ibu Dr. Anda Hajar Erni Indriastuti MA. Yang kami hormati dan Ramil 01 Purwokerto Utara yang dalam hal ini diwakilkan. Yang kami hormati Kapolsek Purwokerto Utara, Kompol Margono SHMM. Yang kami hormati Babinsa Kelurahan Grendeng, Serma Wardoyo. Yang kami hormati Babin Kamtipmas Kelurahan Grendeng, Aibtu Didit Mulyo Utomo. Yang kami hormati Ketua LPMK Kelurahan Grendeng, Bapak Gunawan Purboyo SH. Yang kami hormati para Ketua RW di wilayah Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati para Ketua RT di wilayah Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati Ketua LP2A Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati tokoh masyarakat dan tokoh agama Kelurahan Grendeng, dan tak lupa pula perangkat kelurahan, bidan kelurahan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah
kita dapat berkumpul di pendopo Kelurahan Grendeng ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bertemu pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2025 dengan mengusung tema mewujudkan Kabupaten Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri dengan penguatan daya saing ekonomi dan sumber daya manusia pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Dan berikut adalah susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan doa. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, pelaksanaan musrenbang. Acara keenam, penutup. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kodir. Untuk ini kepada Bapak Kodir kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan wa kafi masjidah ya Rabbana lakal hamdu.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaqi li jalali wajhikal karimatul sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bermohon berkah rahmat hidayah adanya pertemuan ini dalam rangka musyawarah Musrenbang tahun 2024 dan tahun 2025 untuk Kelurahan Gendeng. Berilah kelancaran dan berilah kesuksesan. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah tekad kami warga khususnya Kelurahan Gendeng untuk membangun desa ini. Moga menjadi desa yang penuh barokah, penuh maghfirah, masyarakatnya akan tentram, rukun, guyub. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah pula kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari PNT Lurah Gendeng. Untuk ini kepada Bapak Karsikun SH, kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyawatin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Pembincang Ibu Camat Purwokerto Utara, yang kami hormati Tanwil 01 Purwokerto Utara yang mewakili, yang hormati Kapolsek Purwokerto Utara, Hadis pribadi, terima kasih. Yang kami hormati Babinsa Kelurahan Gendeng, Babin Kamtipmas Kelurahan Gendeng, Ketua LPMK Kelurahan Gendeng, dan yang hormati para Ketua RW se-Kelurahan Gendeng, para Ketua RT se-Kelurahan Gendeng, yang hormati Karang Taruna, Ketua LP2A Kelurahan Gendeng, Damton Linmas, KSM, Ketua TPDKK Kelurahan Gendeng beserta pengurusnya, Ketua Kapoktan Kelurahan Gendeng, tokoh masyarakat Kelurahan Gendeng dan tokoh agama Kelurahan Gendeng yang kami bulan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di pendopo Kelurahan Gendeng ini dalam rangka musrenbang tingkat kelurahan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan suatu hidayah dan hidayah kepada Allah SWT kepada kita sekalian. Salawat salam atur junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mudah-mudahan senantiasa kita para sahabat, keluarga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma. Bapak Ibu yang hormati, sebelum beberapa hal kami sampaikan, peran kami yang pertama ucapan terima kasih Sugeng Rawuh para Wanita Bersama dan Pak Kapolsek
dan para hadirin, Bapak Ibu, lembaga Kelurahan Gendeng yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita bersama menghadiri rawuh Caduhadi untuk melaksanakan musrenbang tingkat Kelurahan Gendeng. Mudah-mudahan dengan hadir panjenengan ini tergolong dan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Dengan hadir panjenengan, mudah-mudahan ini karena adalah amanat daripada warga Kelurahan Gendeng atau masyarakat Gendeng membawa aspirasi maupun semua yang nanti dijalankan dalam musrenbang ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan sebagainya, khususnya adalah di warga masyarakat Kelurahan Gendeng yang kami cintai ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan, apa yang kita rencanakan bisa menjadikan suatu kesepakatan dan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan ridho kepada kita sekalian. Selanjutnya kami selaku PLT mengharap dan mengimbau pada masyarakat semua dengan nantinya musyawarah ini mudah-mudahan semua bisa mewujudkan kesepakatan dan hasil ini adalah nanti akan dipaparkan yang pelaksanaan 2023, kemudian nanti yang akan dilaksanakan 2024, dan musrenbang pada malam hari ini di tahun 2024 adalah untuk kegiatan pelaksanaan di tahun 2025. Untuk itu Bapak Ibu para hadir, monggo nanti bisa direncanakan yang sudah diusul-usulkan, kemudian nanti ada prioritas yang ditentukan, dan bahkan nanti akan sebagai dasar untuk kita ajukan musrenbang tingkat kecamatan yang selanjutnya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semua nanti untuk bisa mewujudkan kita bersama untuk keluarga ini semakin kita bisa peningkatan di bidang atau segala bidang yang ada dalam kami selaku mampu wilayah Kelurahan Marapan untuk bisa saling berkoordinasi, bersinergi bersama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintah Kelurahan Gendeng ini kita semakin baik karena dengan berkoordinasi, berkomunikasi dalam pelaksanaannya akan menjadikan lancar dan tidak ada hal suatu apa. Harapan kami seperti itu. Kemudian sebelum kami sampaikan yang selanjutnya, karena kami lihat di Kelurahan Gendeng ini cukup luas di sekitar 1.800 sekian hektar, 640 kalau salah. Kemudian untuk jumlah penduduknya itu sekitar 7.000 sekian. Nah ini kan banyak sekali ya. RT-nya ada 31. Kemudian RW-nya ada 8. Nah ini monggo nanti ini hadir semua nih. Apa ada yang mewakilkan? Syukur-syukur hadir semua. Hadir semua. Terima kasih. Ini kemudian kalau tidak salah saatnya nanti juga akan ada pemilu yang mudah-mudahan saya harapkan panjenengan bisa untuk mensukseskan, menyampaikan kepada warga masyarakatnya untuk memberikan hak pilihnya, karena di Kelurahan Gendeng kalau tidak salah 5.196 pemilih kalau tidak salah seperti itu. Maka perlu untuk kita bersama-sama di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Gendeng, mari kita bersama-sama untuk mengkondisikan harapan kami bersama-sama untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan kelancaran kesuksesan di dalam pelaksanaan pemilu nanti. Juga kami harapkan semua tanpa panjenengan yang ikut mengayuh bagio, artinya mendukung di dalam penyelenggaraan ini ataupun pelaksanaan kegiatan yang ada tidak mungkin akan jalan. Maka kami harapkan semua Bapak Ibu yang hadir, mari kita mendukung hal-hal yang baik untuk semua, adalah untuk harapan kita semua, khususnya adalah untuk warga masyarakat Kelurahan Gendeng. Mungkin itu saja harapan kami, dan nanti mohon izin Pak LPMK untuk bisa memimpin sebagai moderator kaitannya dengan musyawarah ini. Saya serahkan sepenuhnya kepada panjenengan, mohon nanti untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kurang lebihnya itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, dan permohonan maaf kami apabila kurang berkenan kepada panjenengan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Camat Purwokerto Utara. Untuk ini kepada Ibu Dr. Anda Hajah Eri Indriastuti MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak ngantuk ya. Merdeka. Ternyata gak ngantuk kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Saya baru saja diajari doa ini sama Pak Gun ini tadi di ruangan Pak Lurah. Iya. Tapi cepat hafal, berarti pinter ya ngajarin ini. Yang saya hormati dari Forkom Pincang, hadir secara pribadi. Terima kasih ini Pak Kapolsek begitu atensinya dengan kegiatan ini. Kemudian mohon izin Pak Dan Ramil sedang cuti sehingga tidak bisa membersamai kita. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan ini teman seperjuangan kami, Ketua LPMK Kelurahan Grendeng Bapak Gunawan, tapi biasanya saya bilang Om Gunawan, bahasa kayak anaknya biasanya. Kemudian yang saya hormati pula Pak PLT Lurah, kemudian Pak Bagi Isa, Pak Kabin Kaptimas, kemudian Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Grendeng beserta jajarannya, cantik-cantik ini Pak tim penggerak PKK-nya, seger-seger. Kemudian selanjutnya adalah yang saya banggakan juga ini tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ketua RW dan ketua RT Kelurahan Grendeng, kemudian RT 2A, kemudian Danton Limas. Mana nih Danton Limasnya? Oh ya, Pak, mau pemilu ada Danton Limas tuh. Itu sebelah sana tuh. Oh. Itu kemudian KSM, kemudian Ketua Kaboktan Kelurahan Grendeng, kemudian Karang Taruna belum ada ya Pak sini? Oh, ada yang makan ya, alhamdulillah semua bisa hadir secara lengkap. Ini juga hadir Pak Budi ini, tapi bukan PPK di sini ya Pak. Ketua RT, Ketua RW Pak, RT. Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat senang, bahagia bersama panjenengan semua di malam ini, karena malam ini adalah akan membahas suatu program kegiatan yang nanti akan masuk ke LKPD untuk pembangunan khususnya di Kelurahan Grendeng dan lebih luas lagi di Kecamatan Purwokerto Utara. Untuk tema muslimbang kali ini adalah peningkatan daya saing SDM dan pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing. Kalau daya saingnya Grendeng wis kuat banget. Ya, secara ekonomi, sosial ekonomi daya saingnya
sudah kuat karena pada berbondong-bondong ke sini, Mbak. Karena pusatnya memang di sini, daerah pendidikan ya. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah merupakan potensi kita sebetulnya. Kemudian pelaksanaan musrenbang kelurahan ini untuk tingkat kelurahan paling lambat tanggal 31 Januari. Ini Pak PLT lurah ini pintar banget, sekalian baik gitu. Jadi mateng olahnya ya nanti. Kemudian untuk tingkat kecamatan, insya Allah nanti akan dilaksanakan pada minggu ketiga. Hasil musrenbang ini nanti akan dibawa ke tingkat kecamatan yang akan nanti diinventarisir oleh kecamatan. Jadi nanti di dalam musrenbang ini monggo nanti kita berdiskusi bersama agar menghasilkan suatu program kegiatan yang akan kita ajukan untuk tingkat kecamatan. Untuk kegiatan ini saya nggak menilai lagi karena Pak Gun ini sudah pintar sekali membidik kira-kira mana kegiatan yang mempunyai multiplier effect. Jadi artinya apa? Nanti kita menyampaikan itu minimal 3 kegiatan yang strategis di situ, pengajuan yang strategis. Kira-kira apa nanti yang untuk diserahkan nanti di tingkat kecamatan. Nah, saya mohon untuk kegiatan yang strategis itu tidak hanya bermanfaat untuk kelurahan Krimbing saja, tapi bisa juga mempunyai multi efek ke kelurahan lain. Ini yang berdampingan kan dengan Karangwangkal, kemudian Pabuaran ya. Nanti misalnya garap saluran ini dibangun karena bangpet. Nah, itu jangan. Artinya yang bisa juga memberikan manfaat untuk daerah yang lain. Nah, untuk yang strategis ini nanti yang diajukan 3 itu adalah nanti yang akan kita ajukan kepada OPD yang menangani mungkin, karena itu mungkin besar. Kemudian kalau yang cilik-cilik ya cukup dengan dapel, Pak. Dapel tahun ini dapat 200. Insya Allah saya dapat bocoran dari Pak Gun ini tahun depan akan ada tambahan 200. Jadi 400. Saya mintanya melalui forum camat Bapak kembalikan ke 800, jadi kerasa kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih tetap 200, tapi dijadikan insya Allah ini nanti kalau ada anggaran di 2025 mencapai 400. Ya, kita bersyukur sajalah adanya sebegitu karena memang anggaran kita kan sangat terbatas sekali, apalagi tahun ini adalah ada hajat besar bangsa Indonesia, yaitu adanya pemilu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan anggaran hanya dari APBD saja yang dari musrenbang ini ya kudu sabar antri ini. Paling ming siji sing kelakon ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kecamatan kemarin sudah mulai ada lantainya Pak dan atap, dan insya Allah tahun ini insya Allah jadi, karena kemarin sudah diukur-ukur BPU. Ya saya berharap jadi temenan. Kami diukur-ukur tok, tapi enggak lah. Insya Allah karena sudah dianggarkan, dan insya Allah tahun ini bisa ditempati untuk beraktivitas kita semua. Kemudian selanjutnya, kalau kita mengharapkan dari musrenbang ini, tadi saya sampaikan bahwa sangat kecil sekali untuk realisasi kesemuanya, tapi tidak menutup kemungkinan monggo. Ini Pak Gun ini jangkauannya luar biasa sebagai LPNK. Kemudian juga bapak-bapak di sini barangkali punya kenalan yang bisa diitik-itik gitu.
monggo silahkan. Saya nggak memandang dari abang hijau biru kuning, nggak. Saya ngarep bangun ini ya monggo silahkan, welcome kayak gitu. Karena sekarang pokir banyak ya Pak ya, lebih banyak pokir daripada ini. Jadi monggo silahkan. Sepanjang panjenengan punya kenalan tuh Pak wilayahku bla 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 bla, silahkan. Kemudian kalau dari segi pemberdayaan, sini itu sangat luar biasa potensinya. Unsur ya Bapak ya, ada LPPM. Itu pemberdayaannya di sana luar biasa. Nah ini apa? Ya ayo mari, kebutuhan masyarakat apa? Di tingkat RT, di tingkat masyarakat saya tuh kepengen kegiatan apa? Untuk meningkatkan perekonomian apa untuk apa? Monggo. Tapi proposal memang. Kemudian saya sampaikan juga bahwa saya sering menandatangani proposal permohonan bantuan, baik hibah maupun yang lainnya. Dan sebagai wujud terima kasih kepada yang memberi hibah, tolong saya nagih terima kasihnya itu. Terima kasihnya bukan apa Pak, laporan kepada yang memberi hibah. Kemudian tembusannya adalah kepada lurah, kemudian camat. Karena apa? Selama ini yang tidak laporan yang ditagih camat. Lah camat kepriwe piye? Seperti itu. Jadi monggo barangkali nanti kalau ada repot balik atau laporan balik, minta lagi anggaran atau dana baik dari provinsi maupun pusat, boleh diberi lagi. Sebetulnya semuanya terbuka. Kemudian kalau untuk UMKM misalnya, ini dinas juga banyak ini, seperti Dinas UKM, itu juga ada pelatihan dan lain sebagainya. Tinggal keaktifan kita sebetulnya. Kalau orang Bapak ada Pak Lurah, ada RPMK kita, ada kita semua di sini, ada Pak Kapolsek dan lain sebagainya. Semua kita tembus. Monggo demi kemajuan daripada Kelurahan Grendeng pada khususnya dan Kecamatan Purwokerto pada umumnya. Kemudian pesan saya selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nanti Pak Kapolsek mau menambahkan ini. Tanggal 14 Februari sudah sangat dekat. Kayaknya 2 minggu lagi ya Pak Budi ya, 2 minggu lagi. Nah, mari kita bersama-sama sukseskan pemilu. Caranya dengan apa? Mengajak kanan, kiri, depan, belakang untuk berbondong-bondong ke tempat TPS. Karena suksesnya pemilu adalah hadirnya para masyarakat yang mempunyai hak untuk mencoblos di TPS. Dan di TPS tidak hanya hadir saja, tapi mencoblos di situ. Satu suara menentukan pimpinan kita di 5 tahun mendatang. Satu suara. Kalau panjenengan nggak datang, ya hilang satu suara. Insya Allah kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa memakmurkan kita semua. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, dari saya tidak bijak kalau saya berpanjang-panjang. Ini adalah waktunya panjenengan semua untuk membahas segala sesuatu demi Kelurahan Purwokerto Utara. Nanti langsung mungkin mau dipimpin Bapak Ketua LPMK ini, sehingga nanti monggo untuk diskusi demi program dan kegiatan yang akan kita ajukan untuk musrenbang ke tingkat selanjutnya. Dan saya mohon nanti di dalam musrenbang ini ada berita acara, kemudian dokumen-dokumen pendukung, proposal juga tidak ada, seperti itu. Jadi
nanti bisa untuk kita gunakan bersama di tingkat yang lebih atas. Saya kira itu akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Kapolsek Purwokerto Utara. Untuk ini kepada Kompol Margono SHMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Forkominjam dalam hal ini bersama Purwokerto Utara, Pandan Ramil, diwakili Pak Wardoyo, Ketua LPMK, kemudian Pak Lurah, Pak Babin Kamtimas, Pak Insa, dan tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh wanita maupun tokoh pemuda yang hadir, yang kebetulan malam ini sesuai dengan melaksanakan kegiatan musyawarah. Dan tamu semuanya yang hadirin yang ada di aula ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentunya kita tidak lupa menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua masih diberi nikmat kesehatan, keselamatan, kesempatan melaksanakan kegiatan yang sudah teragendakan ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Camat terkait musrembang. Tentunya saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa musrembang itu betul-betul dilaksanakan dengan efektif, seefektif mungkin. Evaluasi dari musrembang tahun sebelumnya, mungkin ada hal-hal yang masih kurang bisa dilaksanakan sebagai bentuk bahan tahun ini, tahun depan bisa lebih baik lagi dan efektif penggunaannya dan betul-betul tepat guna. Itu saja terkait musrembang, saya kira nggak perlu panjang lebar secara teknis. Yang kedua, saya selalu Kapolsek Purwokerto Utara mungkin terkait dengan situasi dan kondisi akhir-akhir ini kita semua mendapat kegiatan-kegiatan yang sifat nasional, yaitu dalam hal ini pemilu. Ini saya titip pesan pada Bapak Ibu yang hadir di sini, termasuk mungkin yang tidak hadir untuk bisa disampaikan. Mari kita jaga keamanan situasi kondusivitas. Dan di sini kebetulan hadir Pak Ketua PPH Pak Budi. Ya, mudah-mudahan di Gerindeng ini menjadi pilot project dalam arti dalam segi ketertiban, keamanan, khususnya pada saat pemilu nanti. Dan perlu kami sampaikan sedikit terkait dengan tahapan sekarang adalah sudah tahapan kampanye terbuka. Ini waktu sebentar lagi sudah mendekati tanggal 14. Terkait dengan kampanye terbuka, secara jadwal tentunya sudah ada di Purwokerto atau di Banyumas ini. Saya cuma menghimbau kepada Bapak Ibu yang ada di sini, sesuai sudah kita sampaikan, baik melalui Bapak Babin Kamtimas maupun melalui dia terkait dengan ketertiban pada saat simpatisan menghadiri kegiatan-kegiatan kampanye terbuka agar tertib dari titik kumpul sampai betul-betul di lokasi kampanye, yaitu terkait dengan knalpot brong, karena ini menjadikan atensi kita semua, ya, atensi kita semua, bukan karena aparat kepolisian saja yang dalam hal ini, tapi benar-benar dari masyarakat semua. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama sudah memberikan testimoni, sudah memberikan legitimasi mendukung kegiatan ini, karena memang banyak warga yang merasa terganggu, tidak terlepas dari ini mau pemilu atau tidak. Kita menertibkan knalpot brong ini sudah dari tahun 2021, itu sudah banyak aduan yang masuk ke kita, sehingga kewajiban kita harus menindaklanjuti aduan dari masyarakat ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari evaluasi yang ada semakin lama semakin menurun penggunaannya, artinya masyarakat sudah mulai sadar, mulai melaksanakan atau himbauan ini sehingga tidak lagi menggunakan knalpot brong, karena ini adalah trigger pemicu daripada permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi, konflik-konflik yang bisa terjadi baik itu di jalan maupun di mana saja dengan knalpot brong. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita berdoa semua, mudah-mudahan terkait dengan situasi Kamtimas pemilu nanti berjalan aman, damai, sejuk, dan pemimpin yang sudah Anda semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati,
Sebelum meningkat pada acara selanjutnya, kami persilakan untuk menikmati hidangan terlebih dahulu. Sebelum menonton lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Yang akan dipimpin oleh Ketua LPMK Kelurahan Manyong. Untuk ini kepada Bapak Gunawan Purboyo SH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormat Ibu Camat Lombok Utara, beserta jajarannya, yang hormat Bapak Kapolsek Utara, Pak Kapolno, beserta jajarannya, hormat Bapak Dan Kamil, Pak Mafili, Pak Boyo, hormat Pak Lurah, dan Lurah Tuan dan beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Lembaga baik RT maupun Lembaga KSM dan tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa melaksanakan musibah 2024 untuk rencana 2025. Tapi nun sewu Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke pelaksanaan musibah, kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Kapolsek beserta jajarannya. Kemarin ada kasus curanmor yang berhasil diungkap. Terima kasih Pak Kapolsek, Mas Udin, dan ini juga buat warning di Bapak Ibu, ternyata tingkat pencurian sepeda motor di Kepulauan Riau masih tinggi. Kemarin sudah ada kelompok sampun diungkap, tapi ternyata masih utang ya Pak ya. Pak Kapolsek izinnya masih ada curanmornya nih Mas ini. Jadi karena jumlah Nun Sewu ini kita butuh dulu, karena mestinya jumlah anggota kepolisian tidak memadai untuk mengcover seluruh wilayah di Kepulauan Utara. Kami selaku Ketua BMK mengharapkan tetap warning dari Bapak Ibu, artinya kegiatan kita untuk melakukan keamanan lingkungan sekitar ditingkatkan. Karena kalau bukan kita yang aware, kalau kita bukan yang peduli, siapa lagi? Oke, produk bukan dari muslimat, mohon maaf, izin bercangat keluar dari muslimat. Selanjutnya terkait dengan muslimbang. Muslimbang ini musyawarah pembangunan tingkat kelurahan nanti akan berbincang seperti biasa. Tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, nanti tingkat kabupaten, nanti jadikan program rencana perintah daerah untuk perencanaan kerja pemerintah daerah diambil di masing-masing dinas. Jadi semua kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas harus ada rumahnya dalam musyawarah. Ada rumahnya di usulan. Jadi kita tidak bisa serta-merta ujung-ujung ada dana baik itu dari pemerintah daerah OPD maupun mungkin dari aspirasi tanpa ada pernah masuk di musyawarah. Jadi setiap acara musembang kami tekankan karena itu harus masuk perencanaan. H-1 kecuali kondisi darurat bencana dan sebagainya itu lain. Tapi kalau perencanaan bangunan kegiatan lainnya harus tetap ada pengusulan apapun itu. Punten pejabat izin mungkin Bapak Ibu bosen nggih. Saya ngusulan bertahun-tahun Mas Rio. Saya ngusulan bertahun-tahun tidak pernah dapat. Aturannya seperti itu. Kita harus selalu mengusulkan untuk jadikan program kerja, misalkan satu dinas, katakanlah kemarin tepatnya Mas Rio dapat drainase di masjid. Itu dari dinas Perkim. Itu mestinya dinas Perkim dari menasarkan ada di usulan pembangunan. Kalau tidak ada di usulan pembangunannya, tidak mungkin dinas berani untuk mengerjakan. Nah, terkait dengan itu, Bapak Ibu, mungkin kami melaporkan di sini Pak Lurah sudah memberikan bahan kami melaporkan kemarin musrembang 2022 yang terlasi di 2023 itu menjalan drainase jalan kampus, lokasi RT 5 RW 7 dan jalan Teguh Slamet RW 6 dan RW 5 itu ada perbaikan drainase karena 2023 tidak banyak.
Sedangkan untuk proses Rembang 23 pelaksanaan 24 itu adalah lanjutan ke PDU. Kalau PDU atau kami bahasanya kami dengan Pak Hano RT 1 ya Pak, RT 8 itu sebetulnya jalan usaha tadi. Sorry Pak, RT 2 RT 8 itu RT 3 RT 8 itu jalan usaha tadi. Tapi sebetulnya itu memang kami bercerita dulu Pak Hano kita berusaha untuk ada akses untuk arah ke sana, dan kebetulan ada PDU di sana yang dikelola oleh KSM. Kita ada KSM, ketuanya Pak Tarto, ada KSM, dan tahun ini diselesaikan. Kemarin sudah komitmen dengan DLH, tahun ini kita selesaikan karena dari DAU-nya kita dapat bantuan dari pemerintah pusat kemarin untuk pembangunan hibah di sini. Pak Jain benar tahu di Pak Jain itu yang jadi ketua KSM, Pak Hano juga di KSM pembangunan untuk PDU nih Pak. Apa namanya Pak? TPS 3R. Jadi sambungannya yang kemarin. Karena ini adalah kebijakan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan sampah di tempatnya, dan kita sudah ready di sana bangunan, KSM sudah ada, dan alhamdulillah kelurahan bisa mendampingi dengan membangun jalannya sampai insya Allah tahun ini selesai Pak. Tahun ini selesai sampai ke lokasi sana. Sebetulnya itu istilah kami pengennya ada jalan terbesar ke Pasir Kembar, karena sebelah timur lapangan Pasir Kembar itu sebenarnya kan wilayah yang 8 ya Mas ya. Sebetulnya seperti itu, cuman banyak sekali kendalanya. Jadi ya sampai ke Gor juga jalan terobosan juga bisa. Jadi banyak sekali bermanfaatnya membuka arah di sana membangun di sana. Tapi kami lakukan seperti itu untuk realisasi 2023 dan 2024. Sekarang di kami ada lagi selain dari dana kelurahan, ada beberapa kegiatan yang contohnya dari DLH, terus ada lagi sebutkan dari aspirasi di RW 7 RW 7, aspal juga di RW 7, terus kemudian drainase di RT 2 RW 3 itu tempatnya Mas Rum ya tadi ini ya di tempat ini. Termasuk ada beberapa lagi kegiatan Permas, dan tahun ini banyak ya Pak kegiatan Mas Pak. Dan tahun ini banyak sekali nanti kegiatan terkait dengan Permas, saya tahu Pak. Nah, untuk 2024 dana kelurahan ada banyak 200 diarahkan ke yang tadi kami sebutkan. Semoga apa yang tadi disebutkan di camat terkait dengan penambahan, kalau kita tidak ada apa-apa Bu, kita bisa masuk di perubahan insya Allah. Tapi kita lihat pos keuangannya dulu, karena 2024 2025 kita masih ada ngos-ngosan di struktur keuangannya. Karena kita ada pemilu 2025 juga ada sesuatu yang harus dibereskan. Kalau 2025 misalnya insya Allah sih bisa normal lagi struktur keuangannya, karena kita dapat opsi dulu dari pajak kendaraan motor. Opsi itu bagi hasil yang dari provinsi lumayan, cuman besok Pak, bukan sekarang. Makanya dalam setiap musikal selalu kami sampaikan dimasukkan. Saluran bukan hanya dari dana kelurahan, tapi bisa dari OPD atau mungkin dari aspirasi. Di sini banyak sekali yang bisa mengusahakan aspirasi itu. Nah, terkait dengan untuk pengajuan 3 prioritas kita ke kecamatan, 3 kegiatan, tapi tidak elok manakala sebenarnya kami sudah punya bayangan, tapi di sini kami akan tergolong dulu. Kira-kira mana yang urgent? Kira-kira ada sesuatu kah di dunia yang kami tidak tahu? Ternyata misalkan dari itu banjir, dari itu longsor dan sebagainya. Itu kan bisa untuk prioritas. Monggo Bapak Ibu ada yang punya usulan, misalkan jalan atau drainase atau nopo, mau kami waktu kami diserahkan kepada Bapak Ibu manakala ada usulan yang dikira bisa untuk jadikan 3 prioritas, 3 ngikuti ke kecamatan untuk kita usulkan sebagai skala prioritas. Monggo yang diserahkan. Dari RW 1 dulu mau urutan, ini Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, kita bicara pada malam hari ini harus ada acuan yang jelas, tentu rencana dan tema dari bagi Mas ya, mewujudkan 2012 yang maju dan seterusnya. Itu sebenarnya harus bisa ada gambaran Banyumas yang maju, yang akan diinginkan itu ya realitanya seperti apa. Sebagai contoh saja, saya lihat di dokumen kemajuan itu setiap kecamatan bisa dijadikan potensi wisata dari Sambung sampai Kambolong. Jadi Banyumas kalau seperti itu atau seperti apa? Kemajuannya di bidang ilmu sosbudnya kita tahu dulu. Dan nanti di bawahnya mengikuti. Karena tadi kan sebenarnya match. Jadi pertama untuk pola pikir awal, realita dari yang ingin dicapai dari Kabupaten Banyumas itu seperti apa? Adil makmurnya seperti apa? Kemandiriannya seperti apa? Gitu. Kemudian ini antara sumber SDM dengan SDA, budaya alam itu juga harus match. Sumber daya alam yang menunjang, sumber daya manusia yang menunjang, kemudian sumber daya alam. Kembali ke Gerendeng, potensi sumber daya alam yang bisa diberi apa? Nah ini misalnya banyak sungai bisa digarap, ada sungai yang bisa memisahkan air untuk peringanan gitu ya. Nah ini perlu ada semacam, karena kita kan banyak contoh-contoh banyak kiat-kiat lah dari utara sampai ke selatan memelihara sungai supaya airnya lancar bersih. Dan itu sumber daya alam yang juga perlu didukung oleh sumber daya manusia. Jadi, meskipun dari berbagai aspek, setiap berkaitan dengan sosial dan alam itu harus match. Bagaimana? Yang kedua, untuk bisa mencapai ke situ, realitas itu harus betul-betul yang sekarang ada. Misalnya banyak jalan berlubang, tidak segera ditangani, kasihan gitu. Kemudian jadi jangan hanya menunggu gitu. Kalau bisa ya RW gitu membuat cara yang cepat gitu untuk bisa mewujudkan perbaikan. Tidak semua harus menunggu. Modelnya di mana kita jalan. Kemudian sasaran yang utama. Kira-kira kelancaran lalu lintas, ketertiban anak-anak yang pada pos lingkungan. Kemudian ya masuk ke masukan. Ya, ini secara global saja lah. Ya, mereka yang bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kita jawab satu persatu nopo nunggu. Kalau satu persatu mau sakit. Oke, matur Pak Medi. Terkait dengan tema, berarti sebetulnya harus link dengan apa yang dijadikan arah tujuan bangunan Kabupaten Banyumas dari tahun 2020 sampai tahun 2025 besok. Nah, apa yang kita lakukan sebetulnya sudah ngelink. Mungkin Bapak Ibu bolak-balik, kok kita cinta PDU, kok kita cinta. Karena salah satu arah bangunan kita yaitu tujuan nomor 5, pengolahan berkelanjutan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan daerah dalam penanganan bencana serta pengendalian risiko bencana. Itu salah satunya koordinasi pengolahan sampah yang terintegrasi. Jadi apa yang mau dilakukan, apa yang kita lakukan selalu harus ngelink dengan menjadi tujuan kita daerah. Makanya RKPD itu selalu berjenjang dari bawah, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Nanti di kabupaten akan diharmonisasi Pak, bukan bahasanya. Diharmonisasi mana yang sesuai, mana yang tidak. Termasuk manakala
ada satu dinas OPD, kalau kita bahasanya OPD itu, satu OPD melakukan kegiatan tidak sesuai dengan tupoksinya. Misalkan dinas pemuda olahraga bangun tempat sampah kan betul. Nah, tapi misalkan itu kegiatan sesuai dengan fungsi dan kegiatan tujuannya itu, maka Pak. Jadi di rencana pembangunan kita sudah ada, dan ini termasuk kita sedang awal tahapan untuk penyusunan RKPD 2025 sudah mulai tadi Ibu Rahu yang mulai public hearing mulai awal public hearing untuk perencanaan itu Pak. Tadi sudah dimulai berjalan mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita selalu berusaha untuk kegiatan di sini selalu memilih dengan arah tujuan pembangunan kabupaten Bali. Yang pertama itu, yang kedua kami sepakat Pak. Makanya tadi kami munculkan monggo yang kira-kira merasa tadi jalannya rusak kita prioritaskan. Artinya kita angkat karena kita ada 3 nih. Nanti yang kita usulkan di kecamatan Ibu untuk jadikan skala prioritas. Kami pikir banyak Pak jalan drainase yang buatkan saya lah. Maka mungkin Pak Miki yang lainnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RT 2 RW 6 tentunya ingin mengusulkan itu untuk jembatan yang di Jalan Kenanga Pak Guru. Ya, jembatan yang di Jalan Kenanga itu dari pengamatan kami itu songnya terlalu sempit. Jadi kalau banjir atau ada sampah sedikit itu akan banjir di terutama di RT 2 RW 6. Itu mohon untuk diperhatikan, itu saja yang usulan dari kami, mungkin bisa cepat direalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas sedikit. Mungkin ini gara-gara corona. Jadi sejarahnya dulu RT 1 sering banjir, RT 1 RW 6 sering banjir. Nah terkait dengan itu waktu itu kita melakukan perencanaan yang besar. Tapi karena ada corona semua masuk ke sana. Salah satunya yang kemarin hanya dihandle taluknya yang besar, jembatan dan generasinya bocor. Nanti kita yang inventarisasi Mas. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli dari RW 07. Bapak singkat saja dari kami pada musrembang tahun 2023 Pak. Lalu berarti kami waktu itu masih jadi ketua RT 04, sekarang jadi ketua RW. Nah, waktu saya cuma mengusulkan masih ingat saya bahwa 5 yang akan dijadikan skala prioritas, kalau sekarang 3 Pak ya. Nah, kalau tidak salah waktu itu perasaan saya masih di dalam satu proyek yang diprioritaskan. Ternyata sampai detik ini tidak ada prioritas. Nah, pekerjaannya itu yang dari Jalan Bangladesh, Pak Musola Masjid Rodatul Jalan, lurus ke timur, itu ada jalan belok Pak jembatan di mana sama sekali kanan kirinya nggak ada penghalangnya Pak. Artinya kalau ada anak-anak naik sepeda lurus nggak boleh langsung belum masuk kali. Itu Pak, saya bolak-balik ditanyakan oleh warga Pak, katanya jadi prioritas kok sampai sekarang. Nah ini pada kesempatan ini saya mengulang untuk yang kedua dan sekaligus juga tolong Pak kami dibantu jawaban apabila sudah ada dalam skala prioritas dari sini. Pastinya akan kami hadapi adalah pertanyaan dari masyarakat. Kira-kira ada jawaban diterima atau ditolaknya itu tolong kami diinformasikan Pak agar bisa menyampaikan dengan baik Pak. Karena itu masuk, saya ingat Pak waktu itu masuk skala prioritas kok sampai sekarang masih belum ada realisasi.
Begitu Pak, mohon untuk yang kali ini bisa diprioritaskan ulang karena itu dulu masuk kategori ke jelas lokusnya, jelas manfaatnya, dan urgensinya. Karena ini sangat berbahaya Pak. Anak kecil lupa nggak belok kiri aja langsung masuk kali. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ukurannya waktu itu sudah saya masukkan lengkap semua Pak. Oke, saya juga ingat itu, tapi waktu itu diproteskan tidak dimasukkan ya. Jadi gini Pak Ruli, memang ini nggak hanya panjenengan, banyak sekali seperti ini, kasus seperti ini artinya masuk kualitas tapi tidak dikerjakan. Tapi itu berarti bisa masuk di dana kelurahan. Artinya nanti diprioritaskan di daerah saja. Yang jembatan yang 7 ya. Artinya gini Mas, kita nggak usah angkat ke atas, itu cukup ditangani di daerah saja. Apakah di perubahan apa di dua angkatan apa nih Pak? Nanti jawabannya ke warga seperti itu Pak. Kita nggak usah angkat ke forum kecamatan karena kami yakin itu dananya nggak besar itu. Kayaknya nggak besar ya Pak ya, nggak sampai ratusan enggak. Nanti kalau perubahan Pak Bu Camat bisa memperjuangkan tambahan 200 ya kita masukkan perubahan karena juga kegiatannya tidak lama misalnya. Enggak, itu nanti gini Pak, gini. Kami selalu ngomong bolak-balik, banyak sekali di sini mungkin banyak sekali ketua RT yang senior, yang sering ikut muskal, banyak sekali. Mungkin merasa bosan, saya usut bolak-balik, mental dan sebagainya, banyak seperti itu. Tapi ini semua harus kita masukkan. Tinggal kita mau ambil sumbernya dari mana. Nah, ini kan kita cerita 2025. Kita cerita 2025. Nah, panjenengan itu berapa ya Pak? Kemarin dimasukkan buatan di 2024 ini. Ya ini 2025 ini, sorry. Di usulan ini dimasukkan bukan? Diusulkan ya, oke, diusulkan. Berarti nanti kita Pak Lurah itu dimasukkan di data saja. Di 2025. Atau mungkin kalau ada perubahan di perubahan, Mekati. Nanti minta saya diminta ya Pak, biar kejadiannya nggak kayak lapangan ya Mas ya. Mas itu nggak adil. Makanya gimana oleh dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas. Saya Kamdir dari RT 1 dari 7 tahun dari belum kenal. Jadi ini sudah bisa kita lihat di slide sana. Kayaknya saya 22 tahun jadi sekretaris RT selalu karena yang mengisi data form apa ini yang permintaan dari kelurahan biasanya saya yang isi dan teman-teman. Usulan dari RT 1 adalah normalisasi sungai. Normalisasi sungai ini yang ada di RT 1, RT 3, kemudian RT 4. Itu lewat ke sana. Sekarang mengalami pendangkalan yang luar biasa. Padahal di Gang Kemudian dan Gang Sitatan itu ada jalur pembuangan limbah warga yang saat sekarang adalah saluran itu hampir sama tinggi dengan pendangkalan itu. Artinya kalau ini dibiarkan terus-menerus tidak jadi skala prioritas, itu akan terjadi satu mampet dan penampungan air hujan ini sudah mulai karena semakin dangkal sehingga airnya sekarang semakin tinggi. Saya takutnya nanti lama-lama malah jadi banjir. Untuk itu pada saat ini mohon dengan hormat barangkali untuk bisa menjadi
prioritas untuk tahun 2025. Dari RT 1 ada 2. Satu adalah normalisasi sungai yang ada di RT 1 ini sebelah kelurahan sampai selatan. Kemudian normalisasi drainase jalan Cendrawasih yang kemarin sudah kita kerja bakti tapi nggak bisa lancar karena mampet sudah dicor. Jalannya sudah diaspal bagus, nanti dibongkar lagi sayang. Itu tapi belum berhasil untuk lancar. Akhirnya drainase itu kalau hujan banjir ke jalan Cendrawasih. Mohon kiranya nanti ke depan untuk bisa menjadi prioritas, karena ini yang menikmati banyak sekali. Ada RT 1, RT 3 dan RT 4. Barangkali sampai selatan lagi ada di RW 8 nanti. Itu saya kira sungai ini akan sudah lama mengalami pendangkalan. Kemudian ini setiap tahun ada 3 bidang yang diminta, tapi selalu yang menjadi prioritas adalah fisik. Bidang sosial kayaknya terabaikan. Saya kok belum pernah dengar di RT atau bidang apa, karena kemarin kita mengisi 3 bidang itu. Sosial, ekonomi ini jadi kesannya setiap tahun kita hanya ngisi untuk ganjil yang ekonomi dan sosial muncul sekali karena kayaknya sudah permintaannya muncul, suratnya baru datang, besok suruh dikumpulkan saya minta untuk ditunda, makanya muncul maaf sekali. Mudah-mudahan ini hanya permohonan saja, kiranya untuk menjadi perhatian ke depan lah. Kita dari warga RT 1 yang melihat lingkungan yang perlu diberesin, memohon untuk pimpinan kelurahan barangkali dengan ucapan Minsu bisa menjadi prioritas itu. Kayaknya itu Minsu, harapan dari saya dan mewakili warga, karena saya baru kali ini mengikuti serentak, karena dari dulu saya hanya membuat saja yang berangkat ketua RT, sekretarisnya atau pernah berkati. Demikian, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tolong Pak RT, sekarang manggilnya Pak RT Pak Kamsir. Kami yakin beliau itu memang dulu sering mengusulkan tapi tidak mengawal. Ngerti Pak Nggih? Jenengan sering masuk tapi tidak mengawal. Tapi satu hal yang kami tangkap, jenengan kita generasi dari 7 sebetulnya. Kalau yang sungai itu sungai yang belakang itu ya Pak ya? Iya kan? Itu apakah itu masuk sungai apa jenazah, nanti kami cek lagi. Tapi saya tangkap satu hal, dengan kita jenazah sebetulnya. Ngerti Pak Nggih? Udah kami catat. Sampai anggarannya saya turunkan Pak. Gimana? Sampai anggarannya saya turunkan dari hitungan. Tapi sampun masuk ke itu udah karena gini, kenapa kita tanyakan sudah masuk apa tidak? Kayak ini kalau kita di hasil 7 anggarannya besar. Kalau kita di hasil 7 itu mendenmai ya kayak ini. Gitu Pak. Nanti kita prioritaskan, tapi nanti kita akan ke forum kecamatan mohon terkait dengan dinasti. Ini Pak Abang, apa di Pak Abang ini? Allah. Lagi hubungannya dengan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rano, saya dari RT 3 RW 8 sekaligus dari Kawokan. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama tadi sudah ada gambaran bahwa pemerintah tahun ini adalah
pembangunan jalan yang PDU. Namun sebelum sampai PDU, kami mohon yang jalan baru masuknya ke PDU itu kan dan duriannya itu kan rusak, Pak. Karena tiap hari kan untuk lewat truk besar dan pondasi di pinggir sungainya itu ambles, Pak, tipis. Kalau ini mohon ada perhatian, Pak, untuk yang di depannya. Yang kedua, tadi dari Pak Amsir yang normalisasi sungai itu muaranya kan di atas 3 juga, Pak. Muaranya ya, Pak, akhirnya ya. Nah, oleh dikata kotoran semua ngumpul di sana. Jadi di satu sisi di sepanjang jalan itu kan sungai yang untuk mengairi pertanian di selatan. Nah, sungai-sungai di sana juga sudah dangkal sekali, Pak. Jadi kalau kemarin ada aduan di Banyumas berapa itu yang November ya, itu di depan Gang Durian itu kan banjir. Jadi ini juga mohon jadi perhatian dari usulan ini. Terus yang ketiga ini dari Bongkar, mohon dari pada Camat itu kan di samping jalan itu kan sawah-sawah aset Pemda. Nah itu tiap tahun dari petani yang nyewa itu kan kalengnya bobol sama bisa, Pak. Nah ini ya itu kan udah yang di sebelah utara udah dipandasi di pinggir sawahnya. Ini mohon ada perhatian depannya aset Pemda tersebut dipandasi juga biar di satu sisi meringankan petani, di satu sisi juga lebih tertata itu. Saya kira itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Tunggu, Pak Arno. Oke, ada 3 hal yang sampaikan Pak Arno. Pak Arno, sebentar lagi Pak. Saya jawab Pak Arno. Oke, ada 3 hal yang disampaikan Pak Arno. Satu tentang terkait jalan baru. Itu nanti teknis, Pak. Artinya begini, yang rusak mana, yang rusak nama. Nanti anggaran itu masuk ke institusi jalan lagi. Diperbaiki dulu yang rusak, baru meneruskan ke sana kan itu teknis. Ya sudah selesai nih Pak. Yang kedua, normalisasi sungai atau yang ada apa maksud loh? Sungai ini normalisasi itu kan sudah masuk di jalan di usulannya. Nah, yang ketiga sawah yang itu bukan asetnya ini ya. Pemda Jadi terkait dengan untuk pengairan drainase bukan drainase saluran irigasi. Nanti kalau itu kita nggak bisa prioritas, kita usulkan dulu ke Muslimbang dulu Pak Arno. Tapi terkait dengan perbaikan kami Pak Lurah ke selatan itu perbaikan dulu Pak di aspal, baru kita masukkan ke selatan. Mengatakan Pak Lurah ini Pak Kargo mohon. Mengatakan Pak Lurah Pak Kargo mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon ini modal meninggal. Kayak pendukung apa banget kalau yang ngomongnya. Kalau orang tahu ngomong musuh banget dari aku. Ya khususnya ini saya mungkin masalah sangkut pautannya dengan drainase yang saudara ketua RT 1 tadi yang sudah disampaikan. Ini jalurnya sama Pak. Mungkin ini saya sebagai ketua RT 6 termasuk kelurahan ini wilayah saya. Aku orang ngomong ini artinya yang selalu nekor. Tapi pada baik kelurahan udah melayu dia. Karena apa?
Mungkin dari pihak kelurahan sudah tahu kejadian-kejadian yang sering terjadi kalau hujan. Ini banjir mampet yang ngarep kelurahan loh. Dari pengurus kelurahan sudah tahu semuanya mungkin. Diesel nih kalau sing gawe ini jadi buangi sampah. Ini salah satunya ini loh. Ini di wilayah kelurahan dan SD ini loh ya. Ini perlu diperhatikan ini. Yang kedua tuh masalah sampah yang jualan di SD. Itu di Jalan Garuda itu sampahnya itu kurang anu. Saya minta tolonglah dari pihak kelurahan untuk memberitahukan supaya tertib kebersihan lingkungan itu terjaga selalu. Nek nyong sing ngomong mungkin oleh ketuku, kudune muncul ya apa. Mari Pak Bunda. Orang patut nih dua, muncul maling, usah dimarahin ini kan muncul bae. Pratmu. Nuwun sewu ini bersama iki ora ning mandang. Ketua tenem mandang kados niki. Niki asli nih wong iki. Itu usulan saya yang masalah drainase niku Pak Lurah, Bu Camat, Ketua LMD Padusantan. Yang kedua itu masalah di RT saya itu NCK itu di Spiteng. Itu awal saya kalau ada 10 rumah yang pembuangannya langsung ke sungai. Mungkin ini tetanggane nyong Pak Lurah Bu Camat ini ketua tetanggane nyong petane nyong persis. Omahe nyong wae. Dari nyong ngomong mulane geger niku. Ini perlu diperhatikan juga loh, guyu-guyu banyolannya perlu diperhatikan. Aja disepelekan nang beda usul mah. Tunggu blubur. Itu yang masalah itu ya, itu perlu diperhatikan Pak Lurah, Ketua RT sama Bu Camat mesti ini. Kulo senengnya kados ngaten walaupun kaget. Mungkin cekap usulan teman-teman mau pilih wonten tambahan kita usulaken ben mandi. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur Pak Kadil Pak RT dadi rame diangkat untuk tanggal saya itu. Nggih, betul apa yang disampaikan Pak Kadil, jadi saya jadi teringat. Kita punya masalah drainase, Pak Kamsir, Pak Kadil, atau beberapa orang sudah kami catat. Permasalahannya sama drainase. Nanti kita masukkan prioritas ini terkait dengan drainase. Terus yang kedua, septic tank Pak. Septic tank monggo jenengan masuk ke usulan-usulan Pak saja. Nanti dari mananya apa dimungkinkan, apa dari Dinkes kan kebetulan Dinkes sekarang sedang berusaha untuk UHC Bu, Universal Health Coverage, artinya menutup semua termasuk juga nanti kita coba cari sana. Tapi kami sudah menangkap benang merah, ternyata kita dunia itu punya drainase bermasalah. Aku Pak Kanur nggih, matur nuwun. Monggo, Pak. Oh, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Gunawan dari RT 2 RW 4. Keluar dari warga saya di RT 2 RW 4 itu terutama drainase Mas. Yang kayaknya loh ya, itu cuma RT 2 RW 4 yang belum ada drainasenya. Karena terus terang aja di RT 2 RW 4 itu sangat membutuhkan drainase. Sebenarnya drainase itu udah diusulkan kalau nggak salah lebih dari 2 kali periode KRT-an dari zamannya almarhum Pak Kantong, Warso, dan sampai sekarang belum terlaksana. Maka dari itu kami warga RT 2 RW 4 itu sangat benar-benar membutuhkan drainase tersebut.
dan yang kedua sebetulnya komunal. Tapi yang paling utama yaitu drainase, karena beban debit air itu sangat besar sekali dan untuk pembuangan air tidak ada. Serta di RT 2 RW 4 itu mayoritasnya para pedagang ayam mau makan atau mentah. Jadi dalam pembuangan mayoritas dari RT 2 RW 4 itu hampir sebagian besar itu pedagang ayam mentah dan matang. Sedangkan kondisinya kan kalau dari atas kan air turun ke bawah semua dari tempatnya Pak Asep sampai ke utara tempatnya Bu Rubiah, terutama di saya sendiri, RT saya sendiri. Itu benar-benar membutuhkan drainase yang katanya mau dilaksanakan tapi belum, sampai sekarang belum terlaksana. Jadi itu yang paling utama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi-lagi sama drainase ada bersama, tapi RT 2 RW 4 kemarin RW 4 tali Pak sungai itu kita selesaikan talunya dulu. Memang drainasenya seharusnya masuk program kotaku tapi bangkrut ya Mas. Program kotakunya bangkrut, harusnya masuk program kotaku. Jadi kemarin itu yang diselesaikan tali Pak, tempatnya jalan talunya dulu. Nanti kami udah nangkep Pak, jadi drainase harus jadi skala prioritas ini karena banyak sekali. Oke, Pak, monggo yang lain bersama. Ya, saya perhatikan dari awal tadi sampai akhir kok drainase sambung menyambung menjadi satu akhirnya kan kayak gitu lah. Itu yang maksudnya yang kami maksud seperti itu Pak. Nah itu bisa diangkat di skala prioritas, artinya menyelesaikan tidak hanya parsial saja di daerah ini tapi menyambung misalnya. Nah ini monggo nanti pas musyawarah kecamatan kita hadirkan PU, kita hadirkan Perkim, kemudian Dinkes dan lain sebagainya. Artinya kami bisa mempelajari dulu masukannya itu apa. Nah nanti kan di situ Perkim bisa menyampaikan dia punya program apa di 2005 dan kebetulan Panjenengan punya aset yang sangat luar biasa. Pak Gunawan itu tim TPA Dewa kayak gitu ya, bisa nginceng kayak gitu. Mau soal wilayah dewe kan, ya, saya juga merasa terbantu sebetulnya. Nah ini makanya saya paham sudah banyak saya keliling 7 bulan pada pesimis lah, kesetok ngomong kayak gitu. Tapi sebetulnya ini kan sebetulnya Panjenengan amanah Pak RT, Pak RW, amanah dari masyarakat sekitarnya. Yang mau tidak mau ya memang harus ngendiko di musyawarah ini kayak gitu. Nah, yang penting tersampaikan dan insya Allah dengan doa dan usaha ya, doanya dan usahanya mulai dari jenengan, kemudian Pak Ketua LPMK, kemudian Pak Lurah, kemudian ke atasnya, insya Allah. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa sumbernya tidak hanya satu ya Pak Kuliah, tapi banyak. Artinya apa? Jadi kita kan tahu, oh ini loh sebetulnya memang yang harus segera urgent, harus segera diselesaikan ya ini misalnya. Memang ya kelihatannya kota dan tapi yang namanya kumuh sekarang ini ya kota gitu. Nah kami hanya minta tolong dari Pak RT, Pak RW ya kalau lingkungannya kurang pas gitu ya monggolah dirapatkan dengan sekitar. Minimal kalau sudah dari bawah bersih kan kesininya juga bersih. Nah kalau sudah tertangani yang itu kan kita bisa berpikir yang lain yang lebih besar. Nanti kalau yang kecil-kecil masih mengandalkan anggaran yang dari pemerintah APBD ya nanti yang besar nggak akan terselesaikan. Nah ini saya mohon tolong, mari kerjasama, mari bersama-sama. Kalau bersama insya
Allah kita bisa. Nah ini kalau urusan yang gede-gede ini memang nanti insya Allah saya, Pak Lurah, Pak Gun berjuang di tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan kalau panjenengan punya teman kayak gitu ya, teman nggak tahu CSR, nggak tahu pokir, nggak tahu apa, monggo sepanjang ada proposalnya, sepanjang ada suratnya. Kalau memang Pak Lurah saya harus mengetahui siap untuk pembangunan di Kelurahan Grendeng maupun di Kecamatan Purwokerto Utara. Saya kita itu monggo bersama-sama membangun Kelurahan Grendeng, membangun Kecamatan Purwokerto Utara. Kalau ada informasi cepat sampaikan ke kita, Bu ada peluang di sana, Pak ada peluang di sana. Monggo gercep saja seperti itu. Ya, saya kira itu tambahan saya Pak Gun. Monggo lanjut. Lanjut kawan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nasol dari RT 2 RW 2. Kami juga ada mengikuti beberapa musyawarah kaitannya dengan drainase juga. Drainase di wilayah kami itu terlalu dangkal, khususnya dari Jalan Rinjo dan Jalan Kenanga, sehingga dengan curah hujan yang pada saat sekarang jalan kami itu banyak sekali yang rusak. Itu dari selamat datang dari turunan itu tanjakan selamat datang dari 2 itu juga udah rusak, sampai ke arah timur juga rusak juga, itu udah lumayan lebar. Dan kami pun sudah berusaha menambal dengan semen tapi tetap hancur, mungkin karena dangkalnya drainase. Itu saja dari kami untuk bisa menjadi perhatian dan prioritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Songi. Sama drainase, tapi ada 2 hal yang terpisah. Drainase tengah sama drainase timur. Ini dua jaringan. Kalau yang timur memang agak merupakan partnya hanya parsial ya Mas Rio ya. Tapi nanti kita coba angkat masalah drainase. Oke, sebelah sini sepi. Monggo Mas Iwan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mohon izin, mohon maaf ini saya mewakili RW 2 nama saya Iwan. Ini tadi terkait musrenbang ini tadi sudah banyak disampaikan, ada beberapa usulan-usulan dari masing-masing wilayah nih. Tadi dari RW 2, RT 2 ini mengusulkan drainase. Ini saya mungkin bukan drainase, ini jalan perbatasan antara Karangwangkal dan Grendeng. Nah ini pengusulannya lewat mana ini? Karena jalan tersebut adalah sebagai jalan perbatasan antara Karangwangkal dan Grendeng. Namanya adalah Jalan Perintis yang arahnya ke Makam. Itu jalannya sudah rusak banget. Nah itu ikutnya kemana itu? Pengusulannya seperti apa dan ikut kemana? Karena jalan tersebut itu diakses oleh wilayah RW 1 sebenarnya, terbanyak RW 1, walaupun RW 2 juga banyak yang mengakses lewat jalan itu, tapi kebanyakan dari RW 1. Yang pertama itu terkait Jalan Perintis, itu prosesnya bagaimana pengusulannya, karena jalan itu adalah sebagai jalan perbatasan antara Karangwangkal dan Grendeng. Yang kedua ini di kesempatan musrenbang ini di RW 2 itu terdapat satu perumahan baru, namanya Perumahan Cendana. Nah itu untuk perumahan itu mohon maaf ini karena kebetulan saya nggak ngerti teknis dari awalnya. Ini kemarin saya sempat diskusi dengan para ketua RT terkait perumahan yang baru itu. Kalau nggak salah biasanya ada perumahan itu dalam proses perizinan harus menyiapkan makam. Nah itu untuk perumahan Cendana itu seperti apa dan bagaimana? Sudah sampai mana prosesnya itu? Karena kami sendiri belum mengetahui informasi terakhir terkait proses pembangunan perumahan Cendana yang ada di wilayah RW 2. Mungkin 2 saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nanti bukan ada lagi tambahan bisa diusulkan. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Iwan. Memang kemarin Mas Iwan sempat pasangan dengan kami. Tapi terkait dengan Jalan Perintis, pertama yang kita harus pastikan itu asetnya di mana. Artinya itu masuk dalam wilayah Grendeng. Kalau tidak masuk dalam wilayah Grendeng, yang pasti itu masuk dalam wilayah Purwokerto Utara.
kebetulan ini ada yang punya wilayah utara, Bu Camat. Nanti kan Bu Camat bisa untuk mengusulkan melalui Karangwaka tadi pertama seperti itu. Yang pertama itu izin Bu, ngerepoti. Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan perumahan. Sampai saat ini kami belum pernah ada, nanti saya dibantu nih Pak Teguh selaku kepala lurah di sini, belum pernah ada rasan yang terkait dengan perumahan cendana. Karena kami selaku LPMK walaupun diam tahu ada beberapa perumahan dan beberapa perumahan itu sudah menyerahkan pasung berupa tanah makam. Contoh perumahan tempatnya Mas Ilo kan sudah namanya sudah menyerahkan di RW 4 di makam RW 4. Terus perumahannya Tommy Sanjaya juga sudah menyerahkan di utara. Nah, yang cendana ini saya malah nggak tahu ini posisinya di mana, sudah menyerahkan apa belum, karena itu harus menyerahkan 2% dari luas tanah untuk masuknya makam. Nah, itu mohon kami dibantu Pak Lurah tahu atau ada perangkatnya yang tahu Pak. Monggo terkait dengan perumahan cendana. Oh, Pak Lurah juga nggak tahu, karena beliau juga baru. Tapi nanti gini Pak Mas Iwan. Tapi ini gini Pak Mas Iwan. Nanti kami mohon bantuan Pak Tosikur untuk ngecek kegiatan itu. Satu, ada enggak izinnya dalam hal ini set plan-nya. Yang kedua, ada enggak penyerahan pasungnya berupa tanah makam. Karena itu harus ada. Ngaten Bu. Karena memang kalau di Gendeng selain itu kami udah tahu udah menyerahkan pasung berupa tanah makam. Tapi yang cendana kami juga belum tahu. Jadi nanti kami mohon bantuan dari kelurahan untuk ditanyakan terkait kelengkapannya, set plan maupun penyerahan tanah makamnya. Saya juga belum tahu gimana. Mengatur masih lebih nanti biar kelurahan dan melakukan kegiatan di kelurahan izin nih. Terus yang kedua nanti Bu Camat itu karena maksudnya karena makan itu ya. Nah, Bu Camat ini. Besok kita cek ya Pak, itu tanah statusnya bagaimana, kan begitu. Karena untuk kita sampaikan ini mau kita larikan kemana nanti kalau misalnya ada perbaikan. Coba nanti kita cek Pak Karsikun besok, karena selain terangkit kecamatan dia juga PLT Pak. Iya kan begitu. Dicek kayak gitu. Kemudian jalan cendana itu baru ya Pak? Baru. Ya saya juga baru tahu nih Pak. Karena biasanya Pak, kalau kami diundang untuk dokumen UKL UPL perumahan, saya selalu menempatkan saluran. Karena ada perumahan itu jangan sampai menyebabkan saluran tersumbat atau meluap sehingga menyebabkan banjir. Kemudian juga disebutkan oleh Pak Kun makam seperti itu. Kemudian karena Gendeng ini kan sudah padat sekali, bangkitan lalu lintasnya kan sangat padat. Itu mohon diperhatikan lingkungannya untuk parkir. Itu yang setiap kali kita sampaikan. Jadi jangan menyenangkan hanya beberapa orang, tapi menyebabkan masalah yang sangat besar sekali. Biasanya kami selalu sampaikan itu kalau di setiap ada dokumen UKL UPL. Cuman kadang kita juga lepas undangan, jadi tahu-tahu loh ini kok sudah ada perumahan Pak Gun seperti itu ya. Jadi coba nanti biar dicek Pak, kasih terantip saya bukan PLT Lurah. Iya, ya itu penertiban sih. Nanti dicek coba kondisinya bagaimana, nanti bisa kita sampaikan ke dinas atau OPD yang berkaitan. Saya kira itu tambahan saya. Monggo Pak Gun. Oke,
Ini mohon maaf, ini menambahkan juga. Ini juga terkait sosialisasi. Biasanya kalau perumahan kan ada sosialisasi. Nah ini sampai detik ini saya sendiri belum pernah ada informasi sosialisasi secara umum. Kalau dulu ada Sanjaya lain kan pertemuan di sini. Kemudian perumahan Oase juga ada pertemuan di sini. Ini perumahan Cendali belum pernah ada pertemuan di, ya intinya sosialisasi bahwa akan dibangun perumahan, izin lingkungan seperti apa dan bagaimana, kita sendiri tidak tahu seperti itu. Kenapa maling jenengan? Saya juga komplain biasanya di UPL itu. Ditutup saja nggak apa-apa. Jadi kadang saya juga dengan Pak Kapolsek ini, apapun pembangunan di sini kita selalu koordinasi. Oh itu kok nggak ada sosialisasinya seperti itu. Jadi memang saya sampaikan Pak, setiap kali saya bisa datang ini dengan Pak Kasih Transit, selalu kita tolong sosialisasikan kepada masyarakat kami, karena nanti dampaknya adalah masyarakat kami. Kalau dampak baik luar biasa, tapi kalau dampaknya kurang baik kan masyarakat kami juga yang merasakannya seperti itu. Jadi sudah Pak kita sampaikan, mesti kita ini sosialisasikan dulu, tapi ya kalah cepat biasanya. Masukan Pak Tulungan sebetulnya sudah kemarin Mas Iwan menyampaikan kami juga akan lupa sama izin karena kita belum pernah ketemu sekali terkait dengan sosialisasi. Nanti tadi Bu Camat sudah langsung menyampaikan perintah nih lah. Oke, monggo dari Mas Tuan, Mas Rio, Ketua RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Langsung saja ya. Ini terima kasih sekali untuk kemarin di RW 3 itu dari Diperkim bisa terrealisasi 86 meter itu sudah terrealisasi drainase gitu. Dan untuk tambahannya pun itu kemarin awal tahun mungkin ya Pak ya, itu zaman dan senang tapi akhirnya kehilangan. Dari kotaku itu udah datang semobil ya Pak, sudah datang semobil timnya ini sama Mas Trubus sekalian, kok betul akhir tahun bobor, tidak bisa terrealisasi. Nah itu saya waktu guys dari senang kayak gitu. Nah ini terkait dengan tanah makam ya Pak ya. Kalau Sanjaya Land, seingat saya emang sudah ada di RW 4. Kalau yang Galata itu yang lebih tahu, Galata Riverside itu yang lebih tahu Pak Ayi ya. Itu sudah dapat apa belum, sudah ada ya. Nah kalau untuk Cendana ini malah saya juga baru tahu Mas, terima kasih informasinya ya. Mungkin dari saya cukup sekian aja lah gitu. Oke, saya juga baru tahu. Oke, monggo tadi Mas Sio, yang lain Pak Tarto, Ketua KSM Sampah. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, langsung aja ya, bahwa tadi sudah sampaikan oleh Pak Gunawan bahwa kita sudah mempunyai TPS 3R yang baru, cuma diprioritaskan atau diperuntukkan hanya untuk 200 kakak. Tetapi nyatanya satu bendeng bisa ditangani, alhamdulillah. Dan sebagai tambahan mungkin memang sudah direncanakan dari tahun kemarin bahwa pengaspalan lanjutan untuk jalan menuju PDU akan segera terrealisasi. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena di sana juga banyak sekali kalut kanan kiri yang rusak tadi disampaikan Pak Harno. Tetapi untuk pembangunan TPS 3R yang sudah selesai di akhir tahun 2023 masih meninggalkan PR yang ya tidak begitu banyak kan, tapi berdampak pada tingkat kekumuhan di wilayah sekitar PDU. Jadi bangunan lama dengan yang baru itu ada spasi sekitar 3 meter
Tetapi tidak bertalang. Jadi manakala hujan turun itu sangat tidak sedap dipandang. Nah, seandainya demo Serembang untuk usulan tahun 2024-2025 karena kami tidak dikasih selebaran, mungkin apa ke depan kita bisa menyusul untuk menyusun sebagai tambahan untuk pembangunan tambahan talang itu antara 3 meter kali 24 meter. Nah, itu mungkin bisa tercatat di Musrembang tahun 2024-2025 manakala ada jalur atau sel yang bisa kami tangkap, mungkin bisa. Yang penting usulan ini sudah masuk dalam Musrembang. Saya kira itu ya yang disampaikan. Terima kasih untuk anggaran tahun 2023-2024 diprioritaskan untuk menyelesaikan jalan yang menuju PDU tinggal 150. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Toto sebetulnya menyelesaikan masalah nggak banyak sebetulnya. Kalau beliau kami yakin beliau biasa menyelesaikan masalah hanya sebagai yang beliau itu bisa. Tapi nanti izin Pak Lurah dibantu untuk dimasukkan di form Musrembang biar ada rumahnya beliau. Jadi form tetap dimasuk diusulkan Pak Lurah izin. Oke, Bapak Ibu Mutemali, sebelum kami ambil 3 kesimpulan untuk skala prioritas kita naikkan kecamatan. Pasal cukup. Oke. Jadi punten bersama Pak Lurah, Pak Polsek ya. Jadi dari beberapa pembicaraan usulan yang telah disampaikan, kami menangkap ada beberapa hal yang urgent. Kalau secara garis besar, apa yang disampaikan betul, drainase. Mayoritas menyampaikan drainase. Permasalahannya adalah bentak. Satu di timur, jaringan timur, satu tadi Pak Kargo bilang jaringan tengah. Lain-lain drainase kayak untuk sawah dan sebagainya lain. Tapi secara perencanaan kamu bisa bayangkan di timur karena gagalnya proyek Kotaku hanya bisa dilakukan parsial seperti RW 4 tidak, tapi RW 3 sudah. Tapi yang di tengah tadi Pak Kamsir menyatakan harus ada normalisasi, itu kami sarankan di Kecamatan Pak Lurah itu jadi skala prioritas kita, perbaikan dan normalisasi drainase di Kelurahan Gendeng. Nanti kan kita bertemu dengan OPD terkait Ibu, bisa dilihat mana atau mungkin bisa diselesaikan secara parsial. Artinya manakala cuma di RW-nya Mas Gunawan, RW 4 itu juga kan bisa nanti dari OPD. Tapi kami mengusulkan itu untuk menjadikan skala prioritas pertama adalah drainase dari pembicaraan Bapak di sini. Tapi kita berusaha untuk umum terkait yang tadi kayak jembatan Pak Roli itu Pak Lurah harus Pak Muskal Dakal 2025 atau perubahan 2024 harus ada karena kami lihat cuma 10 juta ya Mas. Cuma 10 juta dan saya salah Pak. Tak pikir selama ini sudah. Karena pengawasan punten izin pengawasan kami kurang. Tapi udah. Jadi itu harus masuk yang hasil tadi bersama yang hasil tadi harus masuk di perubahan 2024 atau induk 2025 karena banyak biayanya nggak besar hanya 10 juta. Tapi yang drainase Pak Kamsir itu besar Pak Kargo tadi mungkin hanya sini ya Pak Jaga ya, tapi itu besar. Bapak Ibu sepakat atau boten kalau drainase jadikan prioritas nomor 1 di Kelurahan Gendeng? Sepakat? Oke. Tapi kita disuruh usulan 3 nih. Mana ini ada kesempatan kan? Kalau kalian pikir seperti itu, tapi drainase nanti siapapun yang berangkat ke kecamatan kita terkait dengan drainase. Kita akan usulkan terkait drainase. Yang kedua, ada lagi Bu sebetulnya, bukannya karena saya dari RW 6 di tempatnya RT 1 RW 6, RT 2 RW 6
itu sebetulnya selalu banjir manakala hujan besar. Karena apa? Pendangkalan, sama kalau saya makan sih, pendangkalan. Tapi pendangkalan terjadi karena jembatan di Kenanga itu songnya itu kecil. Nah, bagaimana kalau itu jadi skala putus nomor 2? Jadi bahasanya adalah normalisasi kali Raden Pak, kali bakal. Karena itu kemarin kita hanya dapat dana hanya untuk nalut ya Mas ya, nalut tok, meninggikan talutnya saja ya Pak ya, ketua RT Pak Latif ya, hanya dana untuk peninggikan. Jadi sebenarnya itu tidak masalah karena hanya meninggikan talut. Permasalahan di situ adalah normalisasi digeruk lagi, talutnya diperbaiki, jembatannya dibongkar. Makanya Mie Kecong terancam itu. Oke, sebetulnya seperti itu. Ini kami mohon maaf, ini kan musyawarah. Kami tawarkan dulu bagaimana kalau itu nomor 2 atau yang nomor 2-nya kami akan bicara secara umum perbaikan jalan lingkungan di Pulau Gendeng. Nanti itu jadi nomor 3 Mas Suris, gimana? Kalau lingkungan di Pulau Gendeng kan kita bisa luas nih, semua dapat manapun bisa. Oke, kepripun Bapak-bapak sepakat atau boten nomor 2? Sepakat G? Nah, yang ketiganya normalisasi kali bakal yang tempatnya RT 2 RW 6 dan RT 1 RW 6. Maka tadi Pak Bugi, sepakat G? Jadi nanti normalisasi kali bakal Pak. Yang 2 jalan lingkungan mawon. Karena kita ngomongnya lebih umum. Karena saya yakin banyak sekali yang sebetulnya harus diperbaiki. Tapi saya kejar ini prioritas drainase sebetulnya. Kalau Mas Rosi bejar rampung. Oh belum. Oh iya Mas Ria kata ada story yang putar Mas izin. Makatan kami bacakan di Pak Lurah ada 3 skala prioritas selain yang sudah Bapak Ibu masukkan. Jadi izin tetap nanti Bapak Ibu masukkan di semua usulan di museum untuk dimasukkan. Kayak tadi Pak Agus seperti yang ngomong nih pagi, tetap dengan masukkan untuk rumah kita manakala nyengket. Tapi untuk musyawarah tingkat kecamatan kita ada 3. Pertama drainase di Pulau Gendeng, yang kedua jalan lingkungan, yang ketiga normalisasi kali bakal. Sepakat ini Bapak Ibu matur nuwun. Jadi ini yang nanti bahan untuk tanggal berapa itu? Tanggal 27 Februari di kecamatan kita. Semoga minimal dari 3 itu kita masuk. Terkait yang besar seperti balik kelurahan, saya nggak akan bikin Pak, karena saya tahu struktur. Tapi itu nanti 2-3 tahun saya mimpi, kita harus bermimpi Pulau Gendeng harus dibangun. Kemarin kita berusaha hanya dapat untuk perbaikan di pagi sebelum penjenengan hanya dapat untuk perbaikan. Tapi saya tetap masih punya mimpi Gendeng harus dibangun balik kelurahan. Cuman 2025 jangan dulu Pak, karena saya tahu strukturnya. Maksudnya anggarannya belum ada. Sementara makatan Bapak Ibu wonten malih akan diusulkan sebelum mau tutup atau Pak Lurah pun menambahkan. Selamat. Monggo. Terima kasih Pak Guru. Ini sudah merucut 3 usulan strategis yang nanti akan dibawa ke kecamatan. Nanti Pak Lurah kalau sudah berita acara dan proposalnya Pak, itu nanti kan walaupun perbaikan dan normalisasi itu kan juga ada ukurannya, sehingga nanti besarannya berapa jelas. Baik itu perbaikan perbaikan drainase, jalan dan normalisasi kali bakal itu kira-kira makan biaya berapa. Jadi nanti itu jelas di situ. Kemudian kita memasukkannya ke SIPD juga jelas. Bapak dan Ibu sekalian, kalau 3 usulan itu sudah diinput di SIPD, insya Allah itu nanti bakal menjadi catatan di kabupaten. Artinya kalau tidak bisa terselesaikan tahun ini,
ya bisa diangkat di tahun depan. Atau bahkan pokir, kalau misalnya ini juga melihat dari itu SPD. Makanya kita memang jalannya itu berbagai macam cara, berbagai macam arah, tetap kita tempuh semuanya. Saya kira itu Pak, dan saya nanti dilengkapi dengan perhitungannya atau proposalnya sehingga tubuhnya jelas. Terima kasih. Pak Lurah, izin mana? Semua Bapak Ibu, karena tadi sudah disampaikan bahkan pada malam hari ini sudah ditentukan skala prioritas. Mari kita bersama kita mudah-mudahan di tahun 2025 ini akan menjadikan suatu prioritas yang di tingkat kabupaten, kan begitu ya. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada panjenengan semua yang hadir menyempatkan, dan mungkin itu saja gitu. Mari kita bersama-sama untuk mengangkat daripada Kelurahan Gendeng ini menjadikan suatu prioritas, dan tidak hanya di bidang pembangunan infrastruktur tapi di bidang pembangunan yang lain. Mudah-mudahan kita bersama-sama lah untuk semua adalah bermanfaat untuk warga masyarakat kita, khususnya adalah Kelurahan Gendeng dan kemudian adalah Kecamatan Utara. Ini tambahan kami hanya itu saja. Saya terima kasih dengan hadir panjenengan yang sudah benar-benar pada malam ini adalah mantap untuk bisa mewujudkan suatu kesepakatan yang nanti akan dibawa ke tingkat selanjutnya di kecamatan dan di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya adalah di Pemda ya. Dengan beberapa hal tadi, terima kasih atas usulannya semua. Dan sekali lagi barangkali pada malam hari ini kami selaku pemerintahan Kelurahan Gendeng menyiapkan ataupun beberapa yang ada di kelurahan ini mungkin banyak sekali kekurangan dan hal yang mungkin belum bisa disampaikan pada malam hari ini, mungkin selanjutnya tahun berikutnya mohon untuk bisa disiapkan kembali. Begitu, dan terima kasih kepada pemirsa bersama dan Pak Kapolsek semua saya hadir luar biasa. Saya terima kasih sekali dan paling tingginya pada semua saja yang ikut mendukung pelaksanaan musrenbang pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dan amanah dari Allah SWT. Demikian dari kami tambahnya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Sampai bila kita bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pembaca acara. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, rangkaian acara pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang Kelurahan Gendeng Kecamatan Purwokerto Utara telah selesai. Marilah acara ini kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu foto bersama dengan Bu Camat Pak Kapolsek ya. Ayo monggo. Sebelum menonton lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini.